Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan nikmat iman, Islam, sehat lahir batin, yang mana kita bisa memenuhi panggilannya, yaitu sholat Jumat berjamaah. Dan khotib di sini mengajak dirinya sendiri serta jamaah sekalian untuk terus menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 102. Tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Dalam khutbah Jumat ini, khotib mengajak kita untuk merenungkan sejenak sejauh mana kita telah berbakti kepada orang tua kita, khususnya ibu kita. Kehadiran kita di dunia ini tidak dapat dipungkiri adalah dengan sebuah pengorbanan yang sangat besar dari ibu kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dalam surat Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kamu kembali. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini kita dapat melihat peristiwa yang begitu banyak dalam kehidupan Islam. Peristiwa yang pertama yaitu peristiwa saat Nabi Isa alaihissalam berbicara saat masih bayi. Sungguh adalah sebuah peristiwa yang sangat besar saat Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang ayah. Namun kelahiran Nabi Isa alaihissalam sempat mendatangkan tuduhan keji terhadap Maryam. Digambarkan dalam surat Maryam ayat 27-28. Kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa suatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, Maryam ayahmu bukan seorang yang buruk, peragai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina." Lalu Isa pun berkata dalam surat Maryam ayat 30-32, yang artinya, Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah, Dia memberiku kitab Injil, dan Dia menjadikan aku seorang nabi, dan Dia menjadikan aku seorang diberkahi di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan tidak menjadikan aku seorang sombong lagi celaka." Dari peristiwa tersebut jelas bahwa berbakti kepada ibu adalah bukti dari kemuliaan seorang dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa yang kedua, saat Nabi Ismail alaihissalam ditinggal bersama ibunya di padang tandus. Allah
memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam harus meninggalkan Nabi Ismail alaihissalam yang masih bayi bersama ibunya Siti Hajar di Mekah yang saat itu begitu tandus. Siti Hajar pun hanya mengiyakan. Lalu Siti Hajar berlari mencari air dari Bukit Safa ke Marwah hingga 7 kali. Akhirnya Allah pun menolongnya. Akhirnya air Zam-Zam pun muncul di dekat kaki Nabi Ismail, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu ritual dalam ibadah haji yang disebut sa'i. Peristiwa yang ketiga adalah saat ibu Nabi Musa alaihissalam mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Saat Fir'aun mencanangkan untuk menghabisi seluruh anak laki-laki di negerinya, ibu Nabi Musa pun teramat sedih dan khawatir. Allah pun memerintahkan ibu Nabi Musa untuk menghanyutkan bayinya ke sungai. Lalu istri Firaun pun menemukan bayi tersebut. Akan tetapi bayi tersebut tidak mau menyusui siapapun kecuali ibunya. Demikianlah khutbah pertama ini. Semoga Allah selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah al azim li walakum inna huwal ghafurur rahim. Jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah pertama tadi dari 3 peristiwa tadi sangat jelas betapa kedudukan ibu sangatlah tinggi dan menghormatinya dalam bukti keimanannya kita dan tanda akan kemuliaan seseorang. Maka luangkanlah waktu untuk berbakti kepada ibumu, bahkan jadikanlah itu menjadi prioritas waktumu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi yazukum la'allakum tadhakkarun. Yadhkurullahal azima yadhkurkum wa syakuruhu ala ni'amihi yazdikum was'aluhu min fazlihi yudhikum wala zikrullahi akbar. Aqimus shalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.